Bapak Ibu, saudara jemaat yang Kristus kasihi, Shalom dan selamat pagi bagi kalian. Pagi hari ini awali seluruh aktivitas usaha kerja dan kita akan beribadah kepada Tuhan. Karena itu mari kita mempersiapkan hati pikiran kehidupan kita dan kita dengan nama Bapa, Anak dan Rohul Kudus habiskan ibadah pagi saat ini. Damai sejahtera Allah hanya atas Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan dan Rohul Kudus sertai kita sekalian dalam ibadah awali usaha kerja yang kita lakukan ini. Kita akan membaca, mendengarkan dan merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan. Karena itu hamba-Mu memohon, Engkau Allah dalam Kristus hadir dalam setiap ruangan hati-hati kami. Ketika kami membaca, mendengarkan dan merenungkan firman, kami dapat simpan firman-Mu di dalam loh hati kami. Kami mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari ini. Pasai hamba-Mu dengan kuasa Rohul Kudus, bahkan kami sekalian, supaya kami mampu membaca, dengarkan, renungkan dan mau memperlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari ini. Dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu, saudara jemaat Tuhan, pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini menjadi pedoman, jadi dasar bagi kita sebelum kita melakukan aktivitas, usaha kerja, dan pelayanan kita masing-masing. Terambil dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Roma pasal 5. Kita akan membaca ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Yang berbunyi demikian. Hasil pembenaran dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih beriman. Sekian pembacaan firman Tuhan. Katakan berbahagia kita sekalian yang senantiasa membaca, mendengarkan dan merenungkan, dan mau memperlakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Mari lepas. Tema perenungan kita pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan Roma pasal 5 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8 berbunyi pengharapan kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Bapak Ibu, saudara yang Kristus Yesus kasihi, karya penyelamatan Allah dalam Kristus bagi kita sebagai orang percaya adalah merupakan anugerah yang besar dan ajaib. Sebab tanpa anugerah itu kita tetap hidup dalam dosa dan akibatnya adalah penghukuman kekal kepada kebinasaan.
Melalui bagian kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, Roma pasal 5 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Rasul Paulus menegaskan hal tersebut kepada jemaat di Roma dan bagi kita sebagai keluarga-keluarga Allah. Bahwa hanya oleh dan di dalam karya pengorbanan Tuhan Yesus, setiap orang yang mengaku dan percaya akan diselamatkan. Pengakuan iman akan terwujud melalui seluruh kehidupan orang-orang percaya, akan setiap keluarga yang tetap teguh dalam pengharapan kepada Kristus sebagai juru selamat. Sekalipun Bapak Ibu, saudara kita sekalian menghadapi berbagai tantangan iman serta bergumul dengan kuasa dosa dan kedagingan, namun kita tetap yakin dan percaya kita akan menjadi pemenang karena pengharapan kita hanya kepada Allah di dalam Kristus. Nasihat ini juga penting bagi kita sekalian agar kita tidak perlu ragu dan kecewa atas berbagai persoalan dan tantangan hidup yang menjadi salib dalam kehidupan pribadi maupun keluarga rumah tangga. Dari pengalaman dan kenyataan hidup dalam cinta kasih Allah yang menyelamatkan akan menjadi sarana bagi kita untuk bersaksi tentang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat semua orang yang belum percaya kepadanya. Bagaimana tema kita pengharapan kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Akhir perenungan kita pagi hari ini sebelum mengawali seluruh aktivitas usaha kerja kita. Saya mengajak kita sekalian tetaplah memiliki pengharapan kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Pengharapan yang sungguh kepada Yesus tidak akan pernah mengecewakan kita. Apa harapan Ibu saudara kita kalian minggu kerja yang baru ini? Sampaikanlah kepada Yesus, sebab Ia tidak akan pernah mengecewakan kita. Selamat menjalani kehidupan di pagi hari ini dan dalam minggu kerja kita yang baru, dan terus berpengharapan kepada Yesus dan memberkati kita sekali. Amin. Mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Allah di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih karena kami memiliki Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Jika kami diizinkan Tuhan membuka mata kami, hirup udara di pagi hari ini menikmati hari baru, kami tentunya punya pengharapan kepada Tuhan bahwa hari baru ini dengan anugerah berkat rahmat baru yang Tuhan akan beri. Kami punya harapan dalam setiap usaha kerja dan pelayanan kami masing. Ditaruh hanya di dalam Tuhan, karena kami sungguh percaya bahwa pengharapan kami di dalam Tuhan sebagai Juru Selamat tidak akan pernah mengecewakan. Bapa, di dalam nama Yesus, pagi hari ini belum kami melakukan aktivitas dalam usaha kerja dan pelayanan kami masing-masing. Minggu kerja kami yang baru, kami datang ke hadapan hadirat Tuhan. Naikkan pujian syukur kami kepada Engkau. Juga kami telah membaca, mendengarkan dan merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan. Memberikan nasihat, mengajarkan kepada kami bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai keluarga-keluarga Allah, kami harus terus punya pengharapan kepada Tuhan sebagai
Biarlah firman-Mu ini tetap kami tulis di dalam loh hati kami. Dan kami kalungkan pada leher kami. Supaya kemana kami pergi dan apa saja yang kami perbuat akan berhasil. Bapa di sorga, Bapa berdoa Tuhan memberkati kami sekalian. Berkati setiap usaha kerja yang kami lakukan. Kami taruh Tuhan dalam setiap perencanaan kami. Apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan. Kami menyadari dengan sungguh bahwa kami tidak mampu melakukannya dengan akal pikiran kami semata-mata. Kami membutuhkan Tuhan ada bekerja bersama-sama dengan kami. Nah, kami sungguh percaya bersama dengan Tuhan apa yang kami rencanakan tidak akan pernah mengecewakan. Kami sungguh percaya dalam setiap rancangan-rancangan Tuhan tidak pernah mendatangkan rancangan kecelakaan atau malapetaka. Rancangan-rancangan Tuhan selalu mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Dan memberkati umat-Mu dan memberkati setiap keluarga-keluarga Allah. Rumah tangga yang pertama sampai dan memberkati setiap usaha kerja harian mereka. Darat-Mu. Dan memberkati dan mendengar setiap apa yang menjadi pergumulan hidup mereka. Dan mereka, semua yang mereka taruh hanya di dalam Tuhan. Apapun akan Tuhan lakukan sepenuh kasih dan memberkati setiap hamba-hamba-Mu. Dan percayakan tengah-tengah umat-Mu di tempat ini. Setiap aktivitas, tugas, tanggung jawab, pekerjaan, dan pelayanan. Bahkan setiap pelayan-pelayan-Mu pendeta. Berkati dan keluarga rumah mereka pelayanan. Sekretaris, para penatua dan diaken dalam menjalankan pelayanan yang Tuhan percaya. Beri kuat, beri setia, beri sabar dan bertanggung jawab. Dalam menjalankan seluruh tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan hanya Tuhan. Agama, wadah-wadah pelayanan. Dan orang yang terlibat tengah-tengah pelayanan gereja ini. Bawa hamba bawa dan pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa di sorga, semua aktivitas tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan. Biarlah saya akan hanya ke perintah negeri, ada di negeri, Kalala maupun Hatiwik. Bawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Dalam setiap usaha kerja yang Tuhan percayakan. Hati kerjaan yang dipercayakan. Semata-mata hanya untuk hormat dan kemuliaan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah kehidupan kami di pagi hari ini. Dalam membuka hari kerja kami yang baru dan dalam minggu kerja kami yang baru ini. Biarlah segala yang kami pertaruhkan, kami kembalikan dan kami percayakan hanya kepada Bapa di dalam nama Yesus. Bapa berdoa. Kami mengakhiri pada membuka hari kerja yang baru dalam minggu kerja dan pelayanan kami yang baru ini. Memohon berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, kasihan dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, tinggal menyertai memberkati kami sekalian. Mulai hari ini, besok dan untuk selama-lamanya. Amin. Shalom dan selamat pagi. Dan Yesus memberkati kita.